ke-7, ke-7, oh ke-6, maaf. Sesi ke-6 untuk menyusun metodologinya bersama dengan Bu Misbah, kita akan langsung saja biar apa namanya, biar sesi ini lebih efektif. Kita langsung saja masuk pada materinya. Monggo Bu Misbah, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Wildan, atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Hmm. Mute ya? Iya, Iya, aku mute, Ibu. oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah sini sudah bergabung Bapak Miswanto, ya, Pak Am, Pak Bahrani, Pak Syah Gozi, Prof. Agung, Bu Santi, Bu Nurmiati, Bu Ade, Pak Tri, Bu Antia, Bu Desi, Bu Eni, Bu Ida, Pak Rizky, Pak Sutaryo, Pak Arif, Bu Tri, Bu Dina, dan juga saya lupa kalau GWA ini siapa ya. Oke, baik. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu, agenda kita adalah menyusun metode gitu ya dalam manuskrip Bibli kan gitu ya metode tersebut ya melakukan pengumpulan data. Nah, bagaimana kemudian langkah yang sudah Bapak Ibu lakukan itu dideskripsikan ya di dalam manuskrip, kemudian digambarkan dalam bentuk diagram seperti itu. Oke, mohon izin ya. Di sini saya tampilkan beberapa. Nah, ini yang kemarin ya, yang biasa saya pakai begitu. Yang pertama adalah yang ini visualisasi and analysis of mapping thinking skill to encourage ESD education for sustainable development. Nah, ini ya bentuknya seperti ini. Karena pada intinya adalah kita mencari data menggunakan database Scopus gitu ya. Dengan kata kuncinya apa, kemudian kapan data itu dikumpulkan, silahkan disebutkan tanggalnya. Nah, pada pengumpulan pertama itu diperoleh berapa dokumen. Nah, setelah itu dilakukan limitasi. Limitasinya berdasarkan apa-apa saja. Nah, sehingga tersisa sekian dokumen untuk kemudian dianalisis lebih lanjut, ya. Nah, itu satu. Bisa seperti ini. Kemudian yang berikutnya dulu gitu ya. Nah, kemudian secara umum bisa dilihat gitu ya pada gambar satu seperti ini ya. Ada identification, pada intinya sama. Kita melakukan pencarian menggunakan kata kunci tertentu. Kemudian ada screening dan juga eligibility. Berapa dokumen yang terkumpul, kemudian kita lakukan limitasi begitu sehingga tersisa sekian dokumen. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang berikutnya, research trend, bla bla bla, bibliometric analysis. Nah, itu silahkan. Nah, ini ya juga sama, silahkan dideskripsikan. Kemudian buat dalam bentuk gambar. Ada study design, berarti kita merumuskan pertanyaan penelitian. Kemudian ada collection data, ya. Oh, dengan data base Scopus, dengan kata kunci ini diperoleh sekian dokumen. Kemudian dilakukan limitasi. Setelah itu data dianalisis, dilakukan visualisasi dan juga interpretasi. Silahkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang keempat, bahasanya adalah scoping review with bibliometric analysis, bla bla bla, state of the art and future direction. Nah, tuh kita lihat bagian metodenya. Sama, dideskripsikan terlebih dahulu ya apa yang kita lakukan. Nah, baru kemudian Bapak Ibu buat dalam bentuk gambar ya, diagram. Sama seperti tadi ya, hanya saya susunnya ke bawah. Kalau tadi kan menyamping ya, seperti itu. Nah, kemudian dituliskan begini ya, mangga Bapak Ibu kan kreasi masing-masing. Kemudian yang berikutnya, the tendency of static fluid in the learning process, bla bla bla, bibliometric analysis the last 5 years.
Nah, ini juga sama ya, silahkan dideskripsikan. Kemudian buat gambarnya. Nah, kalau ini kan bahasanya agak berbeda ya. Determine keyword, get in, initial, search, research, dan seterusnya. Nah, tuh intinya Bapak Ibu silahkan nanti apa dari artikel bibliometrik yang Bapak Ibu temukan, silahkan ambil satu dua artikel. Nah, kemudian Bapak Ibu lakukan ATM ya, amati, tiru, kemudian modifikasi, begitu. Nah, kemudian yang ini juga sama, bahasa bibliometriknya tidak terlihat, tapi terlihat nih dari kata-katanya bla 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 in the last 5 years. Ini pasti biblio. Nah, kalau ini saya kemarin terbatas ini ya jumlah halaman karena banyak data yang hasil yang disajikan jadi tidak menggunakan gambarnya. Begitu Bapak Ibu. Jadi pada intinya Bapak Ibu sebenarnya sudah melakukan ya di pertemuan kedua, ketiga, ya, keempat. Nah, tinggal dideskripsikan dan juga dibuat gambarnya atau diagram alirnya seperti itu. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Silahkan saya buka sesi tanya jawab. Bu Misbah, eh, izin ditambah lagi artikelnya Bu Misbah untuk referensi kami nih. Ada dua lagi kan, sepertinya kemarin tuh cuma tiga ya Bu ya. Nah, kalau Ibu mau cari, tinggal lihat Nah, di Scopusnya, Bu, ya, sebentar. Nah, Ibu silahkan kunjungi saja ID Scopus saya yang ini. oh, Ada 81 dokumen, silahkan. Dari 81 itu, saya lupa ada sekitar 20 lebih. Oh ya, yang dia adalah bibliometric analysis. Nah, jadi silahkan mau pilih yang mana, mangga. Begitu. saya screenshot aja dulu Bu. Iya, silahkan. Mantap sekali, Bu Misbah. Iya, masternya. 81 dokumen dengan citasi 438. Mantap. Iya, Alhamdulillah, Prof. Prof, tapi kenapa ya untuk kumnya ini terlalu rendah ya? Nggak seperti artikel ataupun proceeding atau apa gitu ya? Kalau untuk nambah kum untuk naik japung nih, Prof. Ini di luar nanti aja di kita ini di luar nanti aja kita diskusi masalah itu. Oke, 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 dah, Bu. Ah, Oke, ya, Prof. Ya, ah. apalagi Bu hari tanya. Misbah, Iya, silahkan, Prof. saya mau tanya tentang mencari citasi itu kan dokumennya Bu Misbah saya sudah baca. Kan di situ Amerika yang paling banyak. Kemudian dikasih contoh contoh dokumennya dikarang oleh si A, dia menemukan A, B, C dan seterusnya. Nah, untuk mencari ini dokumennya tersebut di kolom mana itu ya? Eh, Di Nah, itu yang kan yang adanya kita di tambah itu. afiliasi, Prof. Kan di, Ah, bentar saya contohkan, kan di bagian afiliasi itu kan ada nama kampusnya ya. Nah, ah, terus ah. ada sampai kalau kita di dalam jurnal Scopus itu kan afiliasi, kemudian kota sampai negara ya dituliskan. Nah, sehingga di data CSP itu dia juga terekam untuk negaranya mana. Jadi tinggal kita kontrol F ya atau menu search yang ada di keyboardnya kita. Nah, tuliskan saja misalnya apakah US, apakah Cina atau seterusnya. Sebentar saya bukakan. Ya, coba kasih contoh. Saya macetnya di situ. Oke, sebentar. Nah, jadi kan ini misalnya terbuka sudah ya Bapak Ibu file CSV-nya atau file Excel-nya. Nah, tinggal kita Ctrl F ya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu yang lain silahkan menyesuaikan gitu ya. Intinya adalah menu search yang ada di keyboard kita. Nah, tinggal tuliskan United-nya apa nih? Karena saya cuma United aja nih kan ada United Kingdom ya. Sebentar. United States ya. Nah, kita find all. Nah, ini kan ada sekian berapa nih? 316 ya. Nah,
Tinggal nanti kita lihat dari judulnya ya. Oh, mana nih yang kemudian temuan penelitiannya yang mau diangkat seperti itu. Coba misalnya Indonesia. Nah, ada 118 begitu. Nah, tinggal kita menunya kan find next aja. Oh, ini nih yang ini nih di baris ke-15. Oh, tinggal lihat isi abstraknya, lihat temuannya. Oh, dia meneliti tentang ini bla bla bla. Oh, hasil temuannya menyatakan bahwa bla 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 begitu. Tinggal nanti Bapak Ibu find next lagi. Nah, lihat lagi di artikel kemana, artikel yang mana begitu ya. Sebentar. Ini masih kolom 15, masih baris ke-15 maksud saya. Nanti tinggal ininya kan next-next aja ya Bapak Ibu. Nah, ini kan beralih mana nih ke baris 394 sebagai contoh begitu ya. Nah, jadi begitu saja. Bapak Ibu tinggal memainkan menu search yang ada di keyboard ya. Kalau kita yang Windows kan pakai Control F ya. Nah, yang MacBook silahkan menyesuaikan begitu. Begitu, Prof. Ya, terima kasih. Gini sama-sama. Silahkan Bapak Ibu. Izin Bu Misbah mau tanya Bu. Gini, silahkan Bu Ade. Maaf ini kalau agak diulang SSC yang kemarin ya Bu. Saya masih agak bingung yang kalau untuk pilihan eh, kalau kalian kan sudah jelas ya Bu ya hasilnya kita pilih kan all keyword. Kalau untuk yang ke author ini apakah kita harus merun semua apa namanya tipe unit analisisnya Bu? Misalnya tadi eh, kan ada tiga ya, ada country, ada co-authorship ya Bu ya. Yang tiga itu apa semuanya apa mungkin satu aja seperti koekuran itu pilih all keyword aja. Oke. Sebaiknya bagaimana Bu? Itu mah tergantung Bu Ade ya. Sebentar. Nah, itu tergantung dari Bu Ade. Nah, pertanyaan penelitiannya apa begitu ya. Oh, kalau misalnya pertanyaan Hmm, penelitiannya mau melihat 10 negara teratas yang meneliti tentang topik tersebut. Nah, berarti kan kita gunakan ke authorship dengan unit analisisnya adalah country. countries. Oh, saya Ya. mau lihat nih top 10 authors, tapi berdasarkan citasi. Nah, tanpa Hmm, menggunakan post viewer pun, kita kan juga bisa yang manual ya, ibaratnya ya. menggunakan GSP tadi, lihat kolom site, nah kemudian urutkan dari terbesar hingga terkecil. Nah, kemudian juga Hmm, berikutnya, oh saya mau lihat nih 10 afiliasi teratas yang banyak meneliti pada topik tersebut. Nah, selain menggunakan post viewer, kita dari CSP pun kan bisa kita urutkan gitu ya mana yang kemudian banyak ya. memunculkan gitu ya eh, topik tersebut begitu. Jadi intinya Ini tergantung pertanyaan penelitian ya. tergantung Pertanyaan penelitian ya. mau rinci silahkan gitu ya. Oh saya cuma mau kokuran aja Bu Misbah, tapi kokurannya setiap klaster mau saya bahas lebih detail. Nah, Hmm, silahkan begitu. oke. Karena So, kalau terkadang dua-dua boleh gitu ya Bu ya. Kalau ini misalnya kita mau ambil tadi co-authorship dan co-occurrence, boleh. maksudnya wajar gitu ya Bu, nggak apa-apa gitu. Iya. Karena kan nanti juga akan tergantung pada jurnal tujuan gitu ya. Ada mungkin nanti kan yang dia berbatas halaman atau mungkin berbatas kata, Ya. itu juga akan mempengaruhi begitu. Kalau saya biasa Hmm, buat aja dulu semua kan. Nanti kalau misalnya jurnalnya hmm. kemana atau proceeding mana, oh kalau dia membatasi halaman ya sudah saya cut-cut begitu. Yang penting kita sudah buat dulu ya Bu ya, tinggal kita ambil aja datanya, ditambang dulu. Ya, kasih Bu. Iya, sama-sama. Mau tanya lagi Bu Misbah. Bu Misbah mau tanya lagi. Masih di mute masih kayaknya Prof. Iya, mau tanya lagi. Saya dulu punya saya masalah warnanya itu saya
kok kurang bagus gitu ya. Gimana sih caranya supaya sama dengan kayak punya Bu Misbah tuh. Ini seperti punya udah kelihatan Ibu Misbah. Terlihat Prof. Nggih. Ini kan Bu Misbah jadi warnanya yang bulat-bulat ini kan beda warnanya dengan yang garis. Saya kok nggak bisa ketemu gitu, bisa warnanya semuanya sama gitu, maunya supaya sama dengan punya Bu Misbah itu. Ini warnanya biru, garisnya urin gitu. Di mananya di klik itu? Ya, itu kreativitas Prof. Ya itu dah. Terus ini lagi ini warnanya biru semua Bu Misbah kan warna-warni itu. Itu saya bingung nyari di mana itu nyarinya. Iya, itu mah pembimbing saya Prof yang ngajarin. Apa itu kata beliau seragam? Harus beda tuh kata beliau kan. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini ya diagram batang, coba klik salah satu batangnya Prof. Ini. Oh ini saya sudah. Itu kan aktif semua ya. Jangan Ah, sampai aktif semua ya, aktif hanya satu saja. oh gitu. Ini soalnya apa tuh bentuk-bentuk image ini Bu. Yang yang untuk Excelnya saya buka dulu ya. Mungkin Excelnya saja. Iya, saya buka dulu sebentar. Saya kembaliin dulu mana dia. Nah, saya stop dulu. Saya cari Excelnya dulu. Oh, grafik dokumen. Ini. Bentar. Saya, udah kelihatan Bu ya? Sudah. Terlihat Prof. Ya. Ini saya klik yang satunya. Mana dia? Aktif semua nih. Coba jangan sampai aktif. Cukup satu batang yang pertama saja, yang Cina saja. Oh, saya klik aktif dia. Gimana caranya ya? Ya, sebentar ya Prof. Mungkin harus ini kali, ini aja kali. Wah, sama juga semua. Iya, itu dah. Punya Muslimah bagus sekali warna-warni gitu. Saya kok biru semua gitu. Intonasinya saya samakan dengan punya Bu Misbah nih. Tapi oh, itunya beda penelitiannya tentang breast cancer gitu. Sebentar ya Prof. Saya Iya, coba ya. Iya, silakan. satu contoh ya sebentar. Sambil ini bisa coba ini Prof otak-atik ya sambil saya carikan contoh artikel. Ya, iya, ya. Jadi Pak, usahakan yang aktif itu cuma satu batangnya saja gitu. Nah, ini. Oke, izin Prof, saya share screen nih. Ya, ya silakan. Bu. Oke. Bentar. Nah, ini ya Prof, tadi sekejap aja apa ini ya coba singkat Ya, saja. Ini ya, misalnya Cina 10, US 8, UK 5. Oke. ya. Nah, ini saya ulang ya Bapak Ibu. Ini kan kita tinggal blok, silahkan. Saya biasa gunakan yang recommended dulu, recommended chart. Nah, tapi kalau misalnya yang recommended nggak sesuai hati ya, nah baru saya Ya, yang lain. Nah, tapi kalau biasa saya gunakan kalau untuk negara bagusnya sih pakai map nih ya.
Nah, tapi sini saya mau mencontohkan yang diagram saja dulu. Iya. Ini ya terkait tadi warna. Oke. Nah, tadi sambil menjawab juga pertanyaan yang lain. Kok bisa berubah warnanya? Nah, kalau misalnya tadi mau yang radar ya, nah kan seperti ini ya. Mau nanti yang surface juga seperti ini. Mau tree map. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal otak-atik ya gambar yang ada di sini ya, diagram yang ada di sini. Oke, saya kembali tadi ke recommended. Nah, kan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, kalau biru Ah, kan default ya. ah, ah. Nah, ini pastikan. Nah, kan gini ya. Kalau kita klik, semua diagram batangnya aktif ya, gitu. Iya. Ah. Nah, usahakan yang, coba kliknya cepat ya. Jadi yang aktif cuma satu. Nah, nah, tuh. Bapak Ibu bisa lihat ya. Kok bisa satu gimana kliknya cepat gitu? Iya, Klik tinggal gitu. klik cepat, Prof. Jadi ini permainan tangan di keyboard. Oh, Double double klik kayaknya tadi Prof ya. double klik kali ya. Nah, saya ulang ya. Kan kalau kayak gini kan kita semuanya Ah, aktif ya. ah. Nah, coba double klik boleh. Nah, Oh iya double klik ya. iya. Oh double klik. Oh terus ganti namanya. Oh, Silahkan tinggal ininya diganti ya. oh iya iya sip sip. Wah mantap. Nah, Ya gitu. terima kasih mantap mantap. Ya ya. Oke. Oke, tadi pertanyaan Pak Sutario juga terjawab. Nah, untuk Bu Nurmiati, kalau mau membahas per klaster tadi bagaimana ya? Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, usahakan dalam per klaster itu Bapak Ibu ya punya topik utamanya apa begitu. Oh, klaster merah nanti kalau kita lihat dari kata kunci yang ada itu menjurusnya kemana gitu. Oh, kalau yang biru nanti ini tentang apa? Nah, itu kan Bapak Ibu semua ya yang lebih tahu begitu. Nah, di sini saya contohkan, bisa juga ibaratnya kita ambil eh, top 10 keyword ya dari masing-masing cluster gitu. Nah, di sini saya contohkan, ini kan ya masing-masing cluster ada 10. Kalau warnanya hitam berarti memang di cluster tersebut hanya kurang, yang ada hanya kurang dari 10 begitu. Nah, seperti ini kan hanya ada 3. Nah, lalu dari 10 kata kunci yang ada ini, nah itu kemudian kita bahasakan ya Bapak Ibu. Misalnya nih saya contohkan sedikit saja. Ini kan terkait dengan SDGs ya. Kemudian misalnya terkait kurikulum, engineering education, kemudian student ya. Nah, mungkin bisa kita bahasakan begini ya. Bagaimana kemudian penerapan kurikulum dalam engineering education gitu ya, yang nanti akan berdampak kepada student dalam rangka meningkatkan atau mendukung terhadap tercapainya SDGs. Nah, itu kan 4 kata kunci bisa jadi sejalan ya, satu kalimat. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi itu kita gabungkan semua gitu ya Bu ya. Betul. G. Dan bisa variasi lah istilahnya gitu ya. G, betul Bapak. Yang angka-angka itu sebentar, sebentar, Bu. Ada apa tadi kayak ini learning system kurung 115. Angka 115 itu dari mana dapatnya itu? Nah, ini yang kemarin saya lupa di pertemuan sebelumnya ya, Prof. Yani, saya bahas kemarin adalah terkait dengan berapa Hmm. sih munculannya occurrence-nya gitu ya. Iya. Nah, itu kan di Excel kita, coba tadi silahkan Prof. tampilkan tadi ya, CSP yang cluster coba. Saya share gitu. Iya, silahkan. Ya ya. Oh yang klasternya aja, oh, bukan bukan yang semua ya, sebentar Pak. Iya, Ya. betul. Oh, sebentar klaster asalnya nggak ada tuh, yang ada cuma Yang tadi saya lihat auto. kalau nggak salah yang ada cluster 1122. Yang ini hasil download dari Viewer, Prof. Itu, Prof. Oh ini ya hasil tambang data total ini yang seluruhnya belum di apa-apa ya. Yang dari Viewer, Prof. Oh, Foursquare ya, ya Oke. ya. Sebentar saya ini itu bisa. Yang tadi
Prof yang sebelum Bu Misma gabung yang Prof Agung tunjukkan ke kami tadi. Oh ya ya. Yang ada klaster-klasternya. Create dulu, create. Next, next. Oh ini sudah nama kata sudah next. Yang mana ada cluster? Yang author apa yang ini Bu? Yang countries, Yang yang mana? Diklik. kalau bahas ini kita ke occurrence, Prof. Yang concurrent ini. Oke. Oh, yang ini ya. Mohon izin, Ini ya. tampilan saya belum ada. Oh, belum di share ya. Sebentar, sebentar. Iya. Sebentar. Belum di share. Oh, sebentar mana dia tadi ya. Share. Sudah ya. Iya, silahkan lanjut. Yang co-author sama occurrence sama all ini Bu ya. Ya, Ini betul. next langsung. Iya. Atau yang Next. PSP yang sudah Prof download tadi kalau tidak salah tadi ditampilkan ya, seingat saya Mas sebelum saya on video. Ah, yang 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 all ya ya ada kok yang all tadi. Sebentar. Yang all buat ini dia. Saya share dulu. Yang all sebentar tadi grafik data di kok belum muncul ya. Belum muncul ya. Nah, all keyboard all ini dia. Share all. Sudah muncul ya? Ya. Nah, betul yang ini Prof. Nah, Oke. ini di Nah, ini tadi kan udah belum diurutkan ya. Silakan diurutkan dari terkecil ke terbesar. dari kecil ke besar. Nah, terus Nah, itu kan ada tulis mohon izin dari FGHI. Itu coba diperlebar Prof kolomnya. yang GH ini. Mm-mm. Yang H itu kok occurrence-nya. Nah, Oh, ambil yang H itu, nah itu maksudnya tadi Prof yang dalam kurung itu ada ah, dari occurrence ini. ah, ah, Nah, jadi misalnya itu kan algoritma nih. Yang ah, pertama ah. berarti dalam kurung 393. Nah, itu yang punya saya. Oh, itu maksudnya. Dalam kurungnya ini dia ya. Nah, ini kan kita Oh, urutkan nanti ya. Occurrence-nya ini kan dari terbesar ke terkecil. Kalau ini kan belum urut nih. Gitu. iya. Nah, nanti ambil 10 teratas misalnya begitu. Hmm. Kalau enaknya sih ini di copy ke sheet yang lain. Nah, nanti kopinya masing-masing. Oh, gitu. Satu, klaster 2, klaster 2. Karena kalau masih yang di tempat yang sama, ini misalnya Prof urutkan ya berdasarkan occurrence yang besar ke kecil nih, klasternya kan jadi berubah nih. Klaster Oh, iya, iya. 2, Betul, betul. 2, 2, 1, 1, 2. Akhirnya, Manual Ya. ya Bu ya. Manual aja. enggak Pak, ini Bapak copy per klaster. Oh Nanti gitu. baru kan Ya, berdasarkan occurrence begitu. ya, 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 ya. Terima kasih, Bu.
Oke, sama-sama, Prof. Silakan lanjut yang lainnya silakan. Silakan, Bapak Ibu. Kalau bibliometrik itu apakah artikel jurnal yang dikutip harus dijadikan di daftar pustaka itu referensi? Tidak, tidak. Tidak ya? Maksudnya gini, ketika kan tadi kita analisis lebih lanjut ya, setelah dilakukan limitasi, misalnya tersisa 50. Nah, apakah ke 50-nya ini kemudian masuk ke dalam referensi? Tidak. Yang kita masukkan di referensi adalah yang kita kutip begitu. Oh, dari 50 itu ternyata ada nih sekitar 30 yang kita kutip, maka 30 itu saja yang kemudian dimasukkan ke dalam referensi begitu. Ya, yang kita bahas itu ya. Oke. Kalau model Prisma itu gimana Ibu? Oke, kalau model Prisma itu metode dari Systematic Literature Review ya Pak ya. Ya. Oke, karena sebenarnya sih intinya sama kurang lebih tadi ya, bahwa ibaratnya ada yang pertama kan dia mengumpulkan data, nanti ada screening, ada eligibility gitu ya, Mm. dan seterusnya. Sebentar. Tapi lebih menarik post viewer ya Bu ya. Kalau Post Viewer ini hanya salah satu alat visualisasi data saja. Ya, ya, Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau yang lain, silahkan kan ada RStudio gitu ya, ada ya. BiblioSign dan seterusnya. Tapi mah kalau kita di pelatihan ini cukup Post Viewer saja. Satu itu pun silahkan didalami dulu gitu ya. Nah, nanti kalau udah bisa, sudah punya artikelnya, kemudian bisa disubmit dan seterusnya, mangga nanti kalau mau advance lagi begitu. Jadi kita mah yang di pelatihan ini fokusnya ke bibliometrik saja dulu begitu. Kalau mau ke, apa tuh ngirim ke jurnal, jurnal apa yang mau biasanya Bu ya di kalau pakai bibliometrik itu? Kalau saya lebih cenderungnya ke sesuai bidang, Prof. Jadi misalnya kita bidangnya apa? Misalnya kayak saya education. Nah, Eh, jadi kan kita lihat tuh di bagian fokus and scope ya. Nah, eh, terkadang ada jurnal tertentu yang dia langsung menuliskan, oh bahwa kami hanya menerima misalnya kan original research. Tapi ada juga yang menuliskan tidak hanya original research tapi juga misalnya menerima paper review. Nah, tapi ketika tidak ditemukan dua-duanya, nggak ada Bu Misbah bunyinya, dia ini nerima artikel apa. Nah, maka tinggal Bapak Ibu lakukan menu search ya. Nih saya contohkan sebentar. Nah, lakukan menu search. Nah, terus aja bibliometrik. Kalau misalnya muncul bibliometrik, oh berarti jurnal ini nerima nih artikel biblio. Begitu. Ya, saya contohkan. Sebentar. Nah, ini ya Bapak Ibu tadi yang saya maksud. Kalau misalnya di fokus and scope-nya tidak ada, maka silahkan Bapak Ibu klik menu search-nya. Nah, silahkan ditulis aja di sini review gitu ya. Ada nggak artikel review? Kita ambil yang umumnya dulu ya. Oh, banyak nih. Nah, kalau banyak baru kita spesifik lagi ke bibliometrik biblio. Nah, nih. Nah, ini banyak. Oh, berarti dia nerima nih biblio. Ya sudah, silahkan Bapak Ibu submit gitu. Begitu, Prof. Bapak Ibu semuanya. oh, berarti cari jurnalnya dulu, habis itu baru cari set bibliometrik gitu ya. Oh iya, ya, Oke, kalau misalnya tadi di Focus and Scope dia tidak menyebutkan ya, dia ya, ya. menerimanya jenis apa menerima jenis apa. Karena terkadang di author guideline pun kan ada ya author Iya. guideline
ada spesifik. Oh, kalau engineer research nanti template-nya seperti ini. Oh, kalau paper review maka seperti ini template-nya. Oh, sudah. Berarti dia nerima nih paper review. Ya, ya, Kalau dia umum, nah ambigu nih, terima enggak? Ya sudah, gunakan menu search tadi, begitu. ya, ya. Terima kasih. Bu Misbah, saya tanya Bu. Oke, silakan Bapak. eh, di data Excel yang punya saya belum muncul kayak country, kayak cluster itu untuk menambahkan country cluster itu gimana? Tadi saya kurang memahami. Data Excel yang mana Pak? Coba ditampilkan. Ya, oke. Excel dari CSV, Bu. Silakan Pak ditampilkan. Nah, yang ini, Bu. Ini yang dari Scopusnya ya Pak ya. Iya, dari Scopusnya. Ya ini ada source title, terus Pak. Afiliasi. Nah tuh ada affiliation Pak. Nih. Oh, ambilnya dari sini untuk country. Nah nanti kan ke sana, di sana kelihatan ya tuh kan ada dari South Korea, Tanzania, India, Indonesia dan seterusnya. Oh, Remitani satu-satu gitu. Iya Bapak. Kalau dari gambarnya itu yang first viewer di Excel kan nggak bisa ya kan Game. eh, Dari yang jadi apa ke authorship, kemudian unit analisisnya country, itu kan didapat itu tuh nggak visualisasi gambarnya. Nah, nanti Bapak itu kan download muncul CSV-nya. Nah, itu kan lebih spesifik. itu di Excel kan bisa juga. Bisa, kan ketika Bapak simpan kan bentuknya CSV ya, yang dari Iya, post iya. paper. Nah, nanti sama convert dulu ke Excel kan biar datanya rapi gitu. Oh, Gitu. termasuk juga yang cluster itu. Betul. Hmm. Jadi Pak Agung tadi ya ambilnya dari situ ya berarti ya. Lagi. Kalau menggabungkan ya agak susah juga ya kalau Mangga. Yang mudah saja. oh, oke oke. Jadi data cluster sama data country itu dari itu ya dari tampilan yang memang post viewernya itu ya. Betul. Kalau ini kan dari ini ya dari Dari stop. Scopusnya kan ini. Nah, Ya ya. oke, baik. Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya sampai malam ini ya, itu kan sebenarnya kurang lebih mungkin bisa dikatakan 50%-an ya Bapak Ibu tuh sebenarnya sudah menyusun manuskrip bibliometrik. Ibarat kata apa metode sudah Bapak Ibu lakukan, tinggal kemudian dibuat dalam bentuk deskripsi paragraf dan juga gambar. Kemudian kan Bapak Ibu sudah punya hasil. Hasilnya dari mana? Dari visualisasi ya. Nah, tinggal kan Bapak Ibu lakukan interpretasi. Kalau sudah ditambahkan sumber rujukan, kan jadinya pembahasannya, nah gitu. Nah, tinggal nanti tambah conclusion, baru terakhir adalah pendahuluan, begitu. Tanya lagi Bu Misbah. Oke, Di silakan. literatur review, artikel literatur review itu seringkali dimunculkan apakah eh, kata atau istilah yang kita bahas itu sebagai variabel dependent atau independen. Itu caranya gimana? Oke, baik. Nah, itu nanti akan saya bahas, Pak, di bagian metode, salah, di bagian introduction nanti di pertemuan ketujuh ya. Ditunggu ya, Pak. Oh, oke. Dan kalau di apa occurrence itu kan hanya hubungan saja atau di gambarnya itu. Tapi sebagai dependent atau independen mediasi atau moderasi kan
kita nggak tahu itu. Betul. Bisa nanti Kayak, Bapak search ya, tadi sama. Pokoknya search aja di CSP yang dari Scopus. Nah, lihat temuan data dari penelitian yang sudah ada. Nah, nanti kan di sana ketahuan. Oh, kalau yang sudah ada penelitiannya, kata kunci ini dia sebagai variabel apa? Begitu. Kan bisa dilihat dari isi abstrak yang ada di CSP. Begitu. jadi metaanalisis satu-satu itu. Di menu search aja tinggal Control F ya, atau yang lain tergantung ininya ya, Windows ataupun Mac silakan menyesuaikan. Nah, tinggal masukkan kata kuncinya. Finding itu ya. Betul. Oh. Nanti dilihat dependent variabel yang muncul apa gitu ya. Hmm. Independen yang muncul apa gitu ya. Hmm. Tapi langsung dirangkum nggak bisa ya. Misalkan dengan apa langsung variabel Oh, independen dan enggak. ini nggak bisa ya. Enggak, Pak. Enggak. Itu satu-satu ya Bu ya. Eh, Mungkin definisi dependen independennya di kita harus tahu dulu Pak. Jadi Ya, ya. dependen itu jadi berpengaruh dia. Kalau independen dia tidak pengaruh, dia akan memberi pengaruh pada dependen itu. Ya, ya. Ya itu harus kita tahu dulu baru bisa ngambil mana independen, mana independen gitu. Bu Misbah, tadi kita sempat berbincang-bincang sebelum Bu Misbah datang. Ini ada ide dari teman-teman juga. Saya mewakili juga dari teman-teman. Kalau Bu Misbah punya apa namanya jurnal yang tentang biometrik gitu. Teman-teman yang di sini diajak juga ikut ikut sebagai co-author seperti yang punya Pak Jo kan di apa diikutkan yang co-author satu siapa, co-author dua siapa, co-author tiga siapa, nanti dananya kan diurun ah, sama itu gitu seperti Pak Jo itu. ini. Ah, Baik, Prof. Insya Allah ya. nanti. Padahal kemarin saya buat 2 artikel Biblio, satu Desember kemarin tuh terbit juga di Scopus. Insya Allah terbit lagi di Maret juga di Scopus tuh artikel Biblio. Nah, insya Allah nanti kalau saya buat lagi nanti saya infokan. Terima kasih. Sama-sama, Prof. Nah, yang yang autor kan tetap yang punya ide itu yang punya tulisan yang teman-teman kan ngikut-ngikut aja untuk nambah-nambah apa namanya nambah ini di Scopus itu apa sih namanya nambah indeksnya Dokumen. apa namanya Nambah dokumen ya, Prof. itu Fokus lah. Siap, Prof. Siap. Oke. Nanti insya Allah kalau saya buat lagi, nah ini kan. Karena terkadang saya buat itu tuh tergantung kondisi, Prof. Misalnya apakah saya mau ikut seminar, atau saya, oh ya udah nulis di jurnal, itu akan beda gayanya, begitu. Kalau di proceeding gimana, di jurnal gimana, begitu. iya benar beda sekali kalau riset 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 dengan biometrik beda sekali ininya polanya. Jadi, Heeh. nah, kalau terkait dengan biaya nih ya Bu Nurmiati tanya, itu mah tergantung dari APC jurnal masing-masing ya. Ada yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal itu tergantung gitu. Iya. Dan Tapi definisi kalau kalau urun kan memperingan jadinya. betul Prof. G. Heeh. Mana ya? Insya Allah nanti kalau ada saya kabarkan lagi Prof. Karena kita yang di Januari ini saya juga belum ada nulis. Kalau yang Januari ini ya kita, kalau kami kan ini lagi sibuk-sibuknya SKP. Iya, ES. iya. Bentar lagi bulan apa? Bulan Februari itu sudah mulai. Tinggi kan harus ngisi ininya kan apa logbooknya ya yang per hari kan gitu. Iya, Biar betul. terakhir Kita katanya disibukkan dengan ini, disibukkan dengan apa tuh administrasi. administrasi belum lagi Ah, PK.
Nanti kan SKP 2026-nya yang SKP-nya Februari katanya gitu. Iya, saya juga mereksa tuh dari di luar kampus juga mereksa banyak. Belum lagi Oke. penelitian, wah sibuk sekali. Siap, Prof. Insya Allah nanti akan dikabarkan. Oke, baik. Nah, mungkin itu dari saya. Saya kembalikan kepada Mas Wildan. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau biasa saya on off karena di samping ini ada bocah cilik ya, belum umur 2 tahun. Biasa kalau ibunya ngejum dia suka di samping. Oh, satu lagi Bu Isma, boleh Bu, maaf sebelum ditutup. Enggak silakan. Kalau untuk misalnya publikasi, tadi saya Bu Misbah, kemarin kita sebagai ke autornya gitu Bu, itu kalau apa, multidisiplin ilmu bisa ya Bu ya? Atau hal sama? Nah, ini tergantung dari jurnal target. Misal kayak di Malkwi Publishing itu ada multidisciplinary science journal, kemudian ada multidisciplinary review. Nah, itu memang bisa untuk bibliometrik begitu. Nah, biasa kalau kita dari beragam bidang, saya buatnya biasa memang yang bisa untuk semua begitu. Ya, karena kita semua kan apa hampir beda-beda ya Bu ya backgroundnya. Ada yang mesti dari teknik, ada yang kayak dari accounting, ada yang dari finance, teman-teman juga. Ya, Misal nih bagus ya. kalau sebagai contoh kemarin kan saya dengan teman ada misalnya dari ekonomi, kemudian ada yang dari olahraga apa. Ya udah, terus saya gimana nih kita penggunaan AI gitu ya dalam misalnya proses pembelajaran gitu ya atau dalam evaluasi perkuliahan. Nah, itu kan bisa Ya, dipakai semua betul. gitu ya. Ya, pasti Bu. Baik, terima kasih Bu Misbah atas pemaparannya untuk sesi kali ini dan Bapak Ibu semua tetap semangat ya dalam menyusun artikelnya. Kita akan tetap terhubung selama 8 sesi ke depannya. Ini masih sesi ke-5, Enam. ke-6, Eh, ke-6. Masih ada 2 sesi selanjutnya dan Bapak Ibu juga terus semangat untuk menyusun artikelnya. Gitu. Terima kasih untuk kehadirannya pada sesi kali ini Bapak Ibu. Dan dan kami juga minta maaf kalau ada salah-salah kata dari kami. Dan kedepannya kita akan terhubung lagi di sesi-sesi selanjutnya gitu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih wabarakatuh. Pak Wikan sama Makasih, Sama-sama, Mas Wildan, Bu Bu Terima Misbah. kasih Agung. Bu Sudah Misbah, Mas muncul ini Wildan. bocilnya Bu. Ya, Sudah muncul di layar bocilnya. adik. anak keberapa Bu Misbah? Misbah. Anak keempat, Prof. Oh, Wow, keempat. mantap. Keren. Mas, kalau saya udah punya cucu, cucu 3 cucu sudah. Oke. Ya.